Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Video kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah koleksi dan pengelolaan spesimen hayati akan menjelaskan mengenai koleksi lichen. Apa itu koleksi lichen? Sebelum ke sana, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Rizka Maria dari Prodi Biologi Universitas Negeri Jakarta. Saya Anissa Damayanti dari Prodi Biologi Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, aku Melinda dari Prodi Biologi Universitas Padjadjaran. Menurut DUB 2006, lumut kerak atau yang biasa kita sebut dengan lichen merupakan organisme gabungan simbiosis mutualisme antara fungi dan juga alga. Lichen dapat kita temukan di atas tanah, di batang pohon, dan juga bebatuan. Lichen bahkan dapat kita temukan pada gunung-gunung yang tinggi. Menurut Shipman 2007, lichen tumbuh dengan baik di suhu yang dingin, kelembapan yang tinggi, serta sedikitnya cahaya matahari. Berdasarkan data Herbarium Bogoriensis Bogor, lichen di Indonesia berjumlah 40.000 spesies. Namun, belum banyak peneliti di Indonesia yang menekuni penelitian ini, sehingga peluang untuk meneliti lichen di Indonesia masih terbuka sangat luas. Lichen atau lumut kerak merupakan tumbuhan indikator yang peka terhadap pencemaran udara. Menurut Jana tahun 2007 menyatakan bahwa lichen ini sebagai spesies terbaik yang dapat menyerap sebagian besar bahan kimia yang berasal dari air hujan dan polusi udara. Adanya kemampuan ini menjadikan lichen sebagai bioindikator yang baik untuk melihat adanya suatu kondisi udara pada suatu daerah yang tercemar atau sebaliknya. Menurut Pandey dan Trivedi tahun 1977, habitat lichen ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada Saxicolus, yang mana jenis lichen ini hidup di daerah batu, menempel pada substrat yang padat dan biasa itu terdapat pada daerah yang dingin. Yang kedua ada Corticolus, yang mana jenis lichen ini hidup pada kulit pohon. Jenis ini sangat terbatas pada daerah tropis dan subtropis, yang mana sebagian besar kondisi lingkungannya itu lembab. Yang ketiga ada Terricolous, yang mana jenis lichen ini termasuk lichen terestrial yang hidup pada permukaan tanah. Selanjutnya yaitu lichen ini dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada bentuk rustos, yang mana lichen ini memiliki talus yang berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat pada permukaan batu, kulit pohon, ataupun di tanah. Untuk contohnya sendiri yaitu terdiri dari Hametoma acolens dan Acarospora. Bentuk kedua yaitu folios dengan struktur menyerupai daun tersusun oleh lobus-lobus, biasanya melekat pada batu atau ranting. Contohnya Santoria elegans dan Peltigera malacea. Bentuk ketiga yaitu fructicose dengan ciri-ciri talus berupa semak, memiliki banyak cabang dengan bentuk seperti pita, dan talus tumbuh tegak menggantung pada batu, daun-daunan, atau cabang pohon. Contohnya Cladonia perforata dan Ramalina stenospora. Bentuk keempat yaitu squamulous dengan ciri-ciri memiliki lobus-lobus seperti sisik, biasanya berukuran kecil, saling bertindih, serta memiliki struktur tubuh buah. Contohnya Cladonia carniola dan Psora pseudo-russelli. Untuk alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pengoleksian lichen yaitu ada kertas HVS, koran, selotip, alkohol 70%, botol spray, lem kertas, cutter, alat tulis, dan juga pemberat. Contohnya kita dapat menggunakan buku dan juga lichen. Langkah selanjutnya yaitu metodologi pengambilan sampel lichen. Nah, yang pertama, koleksi sampel lichen dari lapangan menggunakan pisau atau cutter. Yang kedua, bersihkan sampel dari sisa-sisa tanah ataupun kotoran menggunakan cairan alkohol 70%. Selanjutnya yaitu masukkan sampel yang sudah bersih tadi ke dalam koran dan dilakukan proses identifikasi sampel berdasarkan warna, bentuk, dan tipe talusnya. Dan langkah terakhir yaitu lengkapi dengan label yang berisikan identitas dari sampel tersebut. Lichen yang telah diidentifikasi dan diberi label kemudian diletakkan pada salah satu sisi koran, ditempel menggunakan selotip agar tidak bergerak. Kemudian tutup dengan salah satu sisi koran tersebut sehingga menutupi seluruh permukaan sampel. Tumpuk koran menggunakan benda berat seperti buku. Diamkan 1 hingga 2 minggu, tujuannya agar sampel kering dengan sempurna.
Selanjutnya disiapkan kertas HVS, kemudian lichen diberi lem, lalu ditempelkan pada kertas HVS. Selanjutnya dilakukan penulisan identitas dari sampel, yaitu dapat berisi nomor koleksi, nama kolektor, tanggal pengambilan, klasifikasi, nama daerah, serta mungkin juga dapat diisikan deskripsi singkat dari lichen tersebut. Berikut merupakan hasil koleksi lichen. Yang di sebelah kiri itu merupakan lichen dari Australian National Botanic Garden, dan untuk yang di sebelah kanan itu ada dari University of Rennes. Nah, menarik sekali kan untuk cara pengoleksian lichen dan pembuatan herbarium dari lichen ini. Nah, ternyata kita bisa loh untuk membuatnya di rumah dengan bahan dasar yang tidak sulit untuk didapatkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.